masuk kepada memahami customer, ya, customer kita, gitu kan ya. Ini ada teman-teman dari sales nggak sih? Enggak ya? Ini semua benar-benar back office ya. Benar-benar orang terakhir yang harus menerima komplain yang mungkin disebabkan oleh depan ya, sayangnya depannya nggak ada nih. Jadi greget juga nih ya, mau marahin orang yang nggak ada. Ini kita kena ketempuan melulu, kena omel melulu, gitu kan ya. Nggak apa-apa ya. Memang itu sudah tugas kita. Jadi percayalah, sebagian dari gaji kita itu adalah menerima komplain. Lebih lega kan? Lu nggak ya? Oh, gue tuh digaji emang dikomplain, ya sudah deh. Lebih rileks menghadapinya gitu ya. Karena itu memang tugas kita, gitu kan ya. Nah, kita lihat sekarang customer-nya ya. Kalau kita bicara customer, nah ini lihat ya. Nanti kita coba checklist dulu ya, di mana positioningnya, gitu ya. Jadi yang pertama, customer yang pertama yang kita akan hadapi itu orang yang tidak tahu mereka punya masalah. Siapa nih kira-kira nih? Nggak tahu punya masalah. Bisa siapa nih? Kira-kira orang yang belum paham tentang insurance, tentang produk. Bukan produk lagi, insurance lu nggak ngerti itu. Apa sih gunanya sih? Ngapain sih harus insurance? Nah, ini biasa orang-orang begitu tuh. Ya, karena mereka merasa ya saya nggak tahu nih ada masalah atau enggak, gitu kan ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang awal kita hadapi. Lalu berikutnya ada yang orang tahu dirinya punya masalah tapi tidak merasa punya masalah. Siapa nih kira-kira nih? Siapa? Pasrah ya. Jadi punya masalah tapi rasanya enggak deh. Enggak lah. Nah, ini masih denial gitu ya, masih merasa dunia baik-baik saja. Nah, ini orang-orang seperti itu. Lalu ada tipe yang ketiga, customer-nya. Orang tahu dirinya punya masalah dan belum sadar punya masalah. Nggak sadar nih punya masalah nih. Karena belum pernah ngalamin kecelakaan gitu ya. Belum pernah ngalamin kejadian gitu kan ya. Tapi tahu sih, tapi kayaknya masih entar lah. Masih muda usia, nanti aja deh usia sekian baru ikut insurance dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang terlambat ya. Nah, berikutnya, orang tahu dirinya punya masalah, tapi tidak tahu harus melakukan apa. Nah, inilah sasaran kita nih, ya. Jadi kalau yang tadi di sini sama di sini, ini sebenarnya customer yang sudah siap untuk kita approach, gitu kan? Ya, benar nggak? Ya. Lalu yang berikutnya, orang tahu mereka punya masalah dan tahu harus melakukan apa. Wah, ini sih orang sudah open, gitu ya, siap menerima. Lalu yang terakhir, orang tahu mereka punya masalah dan ingin segera masalahnya selesai, gitu ya. Tapi di antara ini mana yang paling rumit sih? Mana yang paling rumit? Nah, ini problemnya ini nih. Ya, banyak orang ada di posisi yang ini. Tidak merasa punya masalah. Padahal dia tahu, saya lagi pusing nih. Lagi puyeng banyak hal nih. Nanti kalau begini gimana? Tapi mereka tidak merasa punya problem. Gitu kan ya. Nah, customer kita itu ada di sini. Jadi nanti ketika orang itu, misalnya contoh salesnya dengan giat jualan ya, lalu muncul komplain, harus diidentifikasi dulu ini orang yang dari gimana ini ya posisinya. Ya kan kalau sales kan punya target. Sehingga kadang-kadang ya pokoknya gue jual dedet deh. Pokoknya gimana entar. Nah teman-teman ini gimana entarnya ini yang repot nih ya ujung-ujungnya. Jadi kita ngerti customernya yang mana nih. Kalau ternyata customernya di sini misalnya gimana? Misalnya dia jadi sudah jadi nasabah kita. Ikut sekian tahun. Nah kira-kira komplainnya apa nih? Sebesar apa bobot komplainnya? Orang tahu dirinya punya masalah dan tidak merasa punya masalah. Ketika tiba-tiba muncul kecelakaan atau tiba-tiba muncul kejadian, kira-kira komplainnya seperti apa? Komplain gimana? Ada nggak customer yang kadang-kadang nasabah yang kalau komplain itu panjang lebar tapi kita nggak ngerti. Ini komplainnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Mau kemana sih? Oh kayaknya nggak ngerti dia. Ada yang gitu nggak? Nah ini customer model begini nih, ya karena dia pada saat dulu memutuskan untuk ikut dia nggak dengan clear, gimana ntar ya sudah, oke, taruh tangan, terus bingung sendiri. Pada saat kejadian dia ngomel tapi bingung gitu loh,
nggak jelas juntrungannya yang mana nih, mau kemana, mau apa yang mau di-handle dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita nanti pelajari ke depan, ya, problem customer seperti ini. Karena kalau saya menarik ya, kalau kan di dunia psikologi ya, kalau dunia psikologi itu kadang-kadang yang paling sulit itu menangani orang yang penyakit apa coba? Orang seperti apa? Hah? Yes, 50.000. Orang yang tidak tahu dia punya masalah. Itu paling rumit gitu ya. Kalau orang datang, Pak saya stres, oke. Pak saya insomnia, Pak saya ini gampang diobatinnya. Datang. Pak saya mau konsultasi. Kenapa? Nggak tahu Pak, saya juga bingung Pak. Nah biasanya saya suruh pulang, Pak pulang aja deh. Betul nggak? Karena kalau orang datang dengan tidak ngerti masalahnya, tidak merasa punya masalahnya, ya mau diselesaikan apa? Gitu kan ya. Nah hal-hal begini yang nanti kita pelajari ke depan, gitu kan ya. Oke, ini customer ya. Lalu yang berikutnya kita akan coba bicara tentang customer, ya. Nah jadi teman-teman, jadi hari ini di pagi ini ya khususnya ya, saya ingin membawa teman-teman itu ke satu aspek yang paling dasar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara menghadapi komplain, yang kita pahami apa? Bukan komplainnya dulu, bukan prosedurnya gimana, tapi orangnya dulu. Manusia itu sebenarnya kalau kita tahu ya, menangani manusia itu sebenarnya kalau kita tahu basicnya persis seperti yang teman-teman alami ya. Saya lebih seneng kalau dilayani seperti ini. Saya nggak suka kalau tidak lain seperti ini. Saya lebih senang kalau ada solusi. Saya nggak suka kalau tadi ya komplain nggak digantungin dan lain sebagainya. Semua sama Pak. Di bidang apapun juga yang namanya manusia itu punya harapannya sama. Gitu dulu. Kita harus ngerti sampai konsep dasar itu dulu. Karena banyak dari kita kadang-kadang ketika dikomplain sudah disibukkan dengan apa? Di kepala kita nih. Waduh, ada yang komplain nih. Prosedurnya apa ya? Ini yang mana ya? Ini klausul yang mana yang jadi komplain ya? Wah udah bingung sendiri gitu. Panik gitu ya. Atasan nggak ada lagi, nggak bisa dihubungi. Waduh gimana nih ya? Padahal problemnya ngerti dulu orangnya gitu loh. Objeknya dulu gitu ya. Kalau kita ketemu sama objeknya, kita tahu seperti apa. Makanya nanti juga Pak Ismail akan jelaskan juga tuh ya profiling kepribadian secara dasar. Ya, ini alat tes yang banyak dipakai. Lalu kita lihat juga nih orang tipenya apa. Ya, jadi kalau udah tahu tipenya dari awal, kita potret dulu, pendekatannya clear. Oh, ini orangnya model begini, caranya begini. Mungkin marahnya sama. Ya, ada orang datang yang marahnya flat sama, tapi basic kepribadiannya punya perbedaan ketika kita menghandle mereka. Beda-beda, gitu kan ya. Nah, nanti kita coba lihat lebih detail lagi. Setelah kita pahami dulu ya, oh, customer itu maunya sebenarnya seperti ini. Lalu kita pahami, lah kita bagaimana? Gitu kan ya, kita sebagai customer service seperti apa tanggapan kita? Nah ini yang harus kita ingat. Ini nanti kita akan pelajari ke belakang ya. Apa Anda nggak mau ribet dengan detail, gitu kan ya? Itu juga teman customer. Nah, jadi apa intinya? Customer sama-sama kita juga. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu Pak. Aduh, kalau dikomplain bagaimana cara jawabnya? Pasti ketemu nanti. Polanya ketemu kalau kita main, oh iya ya gue juga nggak suka begini. Saya seneng begini. Nah, gitu kira-kira ya. Reaksi mereka akan sangat mirip dengan kita. Ya. Nah ini problem terbesar Pak. Jadi kadang-kadang gini ya. Banyak perusahaan tuh sudah kalau mendapat komplain itu apa kira-kira? Komplain itu sama dengan apa? Bukan, betul itu artinya komplain karena tidak puas. Enggak. Kalau orang telepon ya banyak komplain, itu biasanya perusahaan apa atau kita sendiri menganggap itu sebagai musibah. Salah. Jadi cara pikirnya dulu harus kita berubah loh ya. Kita rubah Pak. Lebih bahaya mana? Customer yang Pak mohon maaf begini-begini dia diem flat, mukanya datar. Terus tiba-tiba besok-besok nggak bayar lagi. Stop tiba-tiba, lebih bahaya loh. Tapi nah kalau orang komplain itu artinya mereka masih punya care sama kita sebagian tuh. Komplain mereka, marah mereka itu karena mereka care juga Pak, jangan gitu dong. Sebaiknya begini-begini prosedurnya, oh siap Bu. Nah, tapi kalau orang yang diem tuh mulai bahaya loh. Betul nggak sih?
Ya, dalam dunia psikologi juga sama tuh. Yang paling bahaya tuh kalau orang yang ekstrovert, ya, yang kalau kita banyak berargumen, banyak ribut sama teman, itu sebenarnya lebih sehat tuh. Itu ya, lebih sehat karena keluar, ekspresinya keluar, emosinya keluar. Yang repot itu ketemu temen yang ribut, diem. Diomelin, diem. Hati-hati loh, suatu hari tiba-tiba, boom, meledak. Ini lebih bahaya tuh, ya. Jadi sebaiknya, yuk kita coba pola kita rubah. Komplain itu sehat. Komplain itu diperlukan oleh organisasi. Nah, tergantung cara kita menjelaskannya bagaimana, gitu kan ya. Nah, ini butuh koordinasi nanti. Ya, kita juga perlu meeting khusus dengan tim-tim yang terkait ya, termasuk salesnya juga. Lu ngomong jangan begini dong. Gua pusing nih karena kebanyakan ya kalau kita analisa misalnya taruhlah, kebanyakan komplainnya tuh ini. Nah, ini biasanya salah sales yang jelasinnya misalnya. Ya, jadi dengan ada komunikasi yang begitu, kita tahu settingnya di mana. Nah, kalau kita lihat ya, hilangnya pelanggan itu meninggal 1%. Betul ya? Bapak kalau pelanggannya meninggal berarti selesai lah sudah asuransinya. Itu ya hilang. Tapi hilangnya positif kan, ya sudah. Artinya yang satu udah selesai gitu ya. Kata 3% kaitan sama pindah alamat karena jauh rumahnya. Tapi kalau kita insurance nggak ada hubungan ya. Dia pindah kemana aja no problem tuh. Luar negeri pun nggak masalah tuh. Berarti nggak ada ya. Lalu yang berikutnya mencoba cari alternatif lain. Nah, ini juga sama tuh. Jadi jangan kita merasa, wah udah hebatnya asuransi gue, nanti dulu Pak. Semua orang insurance dimanapun juga sedang bergerak gila-gilaan untuk merebut customer. Ya, jadi jangan kita merasa sudah. Kita masih, malah saya bilang, kita itu dalam dunia bisnis sekarang ya, itu harus selalu merasa dalam kondisi, bukan kompetisi lagi Pak. Ayo apa? Depannya W, belakangnya R, cuma 3 kata, 3 huruf, war. Ya, banyak perusahaan sekarang pakai istilah war, perang. Kita lagi perang nih, ya. Kursi aja war ya, bisa perang-perangan dia urusannya ya. Ya, yuk teman-teman kita harus punya mindset ke sana. Apa bedanya war dengan situasi biasa-biasa? Apa kira-kira? Betul, tapi situasi emosi, situasi pola pikir kita gimana? Dalam kondisi gimana? Siap siaga, tertekan. Oh itu mas stres. Siap siaga gitu ya, ready. 50.000 dong. Wah. Gitu ya teman-teman ya. Dalam kondisi yang siap siaga, karena apa? Yang tadi, yang kelima tadi. Ya walaupun katanya sih kecil. Ya, karena kalau bisnis itu kan macam-macam ya, ada gradasi ya. Ada orang yang mudah pindah ke lain hati, ada yang gitu. Tapi kalau bisnis insurance saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang lebih tahu. Kalau handphone gimana? Bisa nggak orang pindah dari merek A jadi merek S? Tapi nggak secepat itu kan? Kalau udah terlalu fanatik sama yang A kan, itu banget tuh. budget ya, kok bisa juga nih. Gara-gara budget akhirnya ya sudah gue pindah dah. Bisa juga, benar. Ya, nah kalau insurance gimana kira-kira? Mudah nggak orang beralih ke yang lain? Nanti dulu, ini bisa hati-hati nih. Betul ya. Orang zaman sekarang sensitif dengan yang namanya diskon, ya kan? Yang namanya harga. Jadi kemungkinan untuk orang pindah itu juga tinggi. Makanya tugas teman-teman paling berat nih, menjaga orang-orang yang ada, nasabah-nasabah yang ada, gitu ya. Lalu, nih kaitan ke-9 tadi ya, pindah kompetitor. Yang 14 tidak puas dengan produknya, tapi yang paling besar itu adalah, nah ini hampir di all company problem terbesar ini. Gitu kan ya. Nah, nanti kita lihat kenapa bisa begini gitu kan ya. Lalu ini biasanya muncul ya. Pertama, tidak ada empati. Ya, merasa ya aduh kok kayak gini sih. Ya kan? Nah, nanti teman-teman lihat ya, sebenarnya kalau kita belajar dalam menentukan komplain itu sebenarnya lebih banyak teman-teman belajar aspek-aspek emosional manusia.
aspek behavior manusia. Wah, kalau bisa ketemu itu luar biasa. Nah, selama 2 hari ini yang kini saya ajarkan, gitu ya. Karena kalau prosedur, kita terjebak di prosedur, di komplainnya yang mana ya? Oh, komplain karena ini, itu gampang dihitung statistiknya. Tapi kalau sudah ngadepin manusianya, ini beda nih urusannya nih. Ya, kan yang kita hadapin manusia ya, walaupun by phone atau orangnya datang, ini manusia. Yang objeknya benar-benar sangat dinamis gitu kan ya. Makanya banyak orang kalau sekarang ini ada satu gangguan penyakit ya, yang namanya apa? Burn out. Apa itu burn out? Saya pernah dengar burn out. Ya, kan kalau anak-anak sekarang gitu, aduh gue burn out nih. Ya lah. Apa itu burn out nih? Ini anak muda banyak ngomong burn out tapi nggak tahu burn out itu apa ya. Loh kok kamu bisa ngomong burn out ya? Kata temen gue burn out, gue burn out juga, tapi nggak ngerti. Apa itu burn out? Apa ini burn out? Lihat katanya dulu deh. Burn apa? Kebakar. Out? Nah ini ngaco nih, bahasa Inggrisnya ngaco nih. Mana ada kebakaran keluar? Emang evakuasi gitu kan ya. Burn out itu adalah gosong. Ya, secara psikis seseorang yang sedang mengalami tekanan itu habis energinya. Nah, luar biasanya apa? Burnout ini hanya muncul dalam jenis-jenis pekerjaan yang banyak relasi dengan orang. Entah dengan teman, entah dengan atasan, entah dengan rekan, semuanya urusannya burnout tuh. Kalau orang-orang IT, saya lihat burnoutnya jarang. Kenapa? Datang depan komputer, ngutak-ngutak, sampai jam berapa? 5, pulang. Nggak ada emosi kan? Datar aja flat, gitu kan ya. Emosi kalau udah lihat YouTube, emosi sendiri nanti itu IT itu ya. Tapi kalau kita di bidang yang banyak ketemu orang, Ivan bukan ketemu orang dengan nasabah keluar aja ya, dengan kita sendiri sering nggak? Nah itu menghabiskan energi nggak? Luar biasa tuh, betul nggak? Datang ke kantor, happy, wah. Bro, gimana bro? Tiba-tiba jam 9, panggil atasan. Wah, kamu nih kenapa begini? Down nggak? Down. Keluar dari ruang meeting, ketemu temen, ngomel juga. Tambah down nggak? Down. Jam 12, abis makan, muncul konflik yang kemarin nggak tuntas. Down nggak? Kebayang nggak sih? Sampai sore apa yang terjadi? Gosong. Nah, betul gosong tuh. Ya, jadi burnout itu bahasa Indonesianya gosong lah. Paling gampang gambarinnya ya. Apa yang gosong bukan fisiknya tapi psikis. Kalau orang bilang apa? Kena mental. Ini istilah sekarang tuh banyak macam-macam tuh. Kena mental itu sebenarnya ini. Nah, ini burnout. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kenapa pada saat kita juga menghadapi situasi yang emosional ya. Itu energi yang dihabiskan ketika kita menghadapi itu luar biasa besarnya gitu ya. Tapi ya biasanya yang mereka komplainkan kalau customer ya, mereka tidak empati, tidak menyimak dengan seksama, gitu kan ya. Di sini kebanyakan terima komplainnya by phone atau direct langsung ketemu, by email ya. Wah, apalagi tuh, ya. Kebayang nggak sih kalau namanya orang marah lalu kita berargumen? Itu paling lega itu kalau ketemu langsung, betul nggak? Dia marah-marah, kita bisa jawab, solusi cepat selesai, selesai. Paling cepat. Tapi saya agak bingung juga tuh ya, ada ya argumen marah-marah by email. Greget nggak sih? Jarinya udah, sampai gue pegel banget. Udah jawab lagi, marah lagi. Kan beda lagi ceritanya ya. Kan kalau kita gini contoh gitu ya, kalau misalnya berinteraksi sama orang, saya marah misalnya. Misalnya pas saya marah begini, dia ngomong sesuatu. Wah, saya kan enak menjawabnya seperti ini. Nanti dia ngomong lagi, jawabnya seperti ini. Kalau email gimana? Belum selesai ngetik, udah jawab lagi. Kan ceritanya beda lagi ya. Wah, saya harus jawab kemana lagi nih? Jadi tangan kita pegel semua nih. Jari-jari hanya untuk ngomel-ngomel jari-jari. Dan itu juga kebayang nggak sih menimbulkan pressure yang luar biasa tingginya. Ya, jadi memang paling enak itu kalau argumen, kalau kita menyelesaikan masalah komplain itu ketemu langsung. Dan itu juga tingkat penyelesaiannya hampir sebagian besar tuntasnya lebih tinggi. Ya, nah teman-teman luar biasa nih ya. Ada by email, by WA juga ada ya. Sama juga ya.
Ini saya ajarin caranya supaya bisa cepet jawab gimana? Gimana? Pakai WA ya, supaya bisa jawabnya cepet. Itu solusi yang jitu tuh ya. Tapi besok-besok masalah nambah Pak, double Pak. Kenapa nggak dijawab masalah lagi gitu ya? Gimana coba caranya? WA itu punya apa sih? Fitur apa? Hah? Nah, itu salah satu cara ya. Tapi voice note itu bukan dua arah ya, satu arah ya. Nanti salah pengertian lagi, jadi masalah lagi, tambah panjang lagi dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Yes. Karena video call itu satu-satunya alat yang bisa mendekatkan kita ke konsumen. Gitu kan ya. Gitu ya, jadi teman-teman, kalau saya sarankan ya, mengetik itu bukan satu cara untuk kita bisa berargumen dengan baik gitu ya. Kadang-kadang membuat kita blunder karena jari kita nggak bisa secepat emosinya orang, gitu kan ya. Tapi memang ini kadang-kadang juga teman-teman berani nggak buka video call, Pak, kita video call yuk. Nah, ini masalah lagi nih. Aduh, udah, gue ketik aja deh. Kadang-kadang kita menyembunyikan ketakutan kita, ya, itu dibalik ketikan-ketikan. Tapi saya guarantee Pak, ketikan itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Karena emosi itu kan sifatnya apa sih? Saya tanya emosi itu apa sih? Emosi, kalau ditanya emosi. Nggak ada yang tahu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya tuh energi. Nah, contoh ya, paling simpel ya. Kenapa saya bilang kita nih sebenarnya secara interaktif manusia ini berhubungan energi satu dengan yang lain. Contohnya apa? Ini aneh, boleh percaya boleh enggak ya. Jadi kalau saya dari depan sih kelihatan dengan jelas gitu ya. Ini nguap di sini. Sana nguap juga. Sini nguap juga. Kok bisa? Dari mana? Satu orang nguap tanpa ngelihat pun teman-teman tiba-tiba nguap. Ada energi. Nah, emosi ketika kita bertemu dengan orang itu jauh lebih mudah penyelesaiannya karena kita menghadapi emosi dengan emosi. Ya, tapi kalau dibatasi sama ketik, saya nggak ngerti juga tuh. Saya belum pernah marah-marah. Saya kalau ada komplain dari customer, saya selalu angkat telepon atau Pak kita ketemu yuk, atau paling terburuk video call. Kalau sudah ngamuk loh ya, kalau customernya ngamuk pasti harus ketemu. Saya nggak bisa paksakan, walaupun dia nggak mau Pak, nggak bisa Pak. Video call misalnya ya, saya bilang Bu, kalau Ibu atau Bapak, Pak, kalau tidak video call ngomong langsung agak sulit saya memahami masalah Bapak dan Ibu. Nah, kadang-kadang begitu. Tapi untuk sampai ke situ, nah ini harus menyiapkan mental spiritual juga nih ya, supaya kita kuat nih. Gimana ya jawabnya, gitu kan ya. Nanti saja triknya ya, ada proses siklus bagaimana kita menghadapi emosi. Emosi dulu, belum komplainnya. Karena selama emosinya belum tertangani, teman-teman akan sulit menyelesaikan masalahnya. Emosinya dulu nih, orangnya dulu nih, objeknya dulu yang kita handle, gitu kan ya. Terus mereka tidak kembali seperti yang sudah dijanjikan. Nah, ini juga sama. Ya, ini yang nanti jadi tingkat kerumitan kita nih. Ya, karena kadang-kadang problem terbesar coba yang pada akhirnya muncul. Orang komplain. Ya, nanti kita ada simulasinya juga ya. Apakah benar itu salahnya kita atau kadang-kadang salah karena dia salah mempersepsikan? Banyak yang mana nih? Salah dia juga, gitu kan ya. Kadang-kadang loh ya. Tapi kita ketika menghadapi orang yang salahnya dia sih, persepsi dia yang ngaco gitu kan, ya nggak bener. Kitanya sudah down dulu. Ketika down, nah bahasa tubuh kita seperti orang yang merasa bersalah. Akhirnya dihajar habis sama konsumen karena sabar. Tuh kan, bener kan, dia aja gagap ngomongnya. Padahal kita pikir-pikir salah apa gue ya, karena jawabnya juga salah. Jadi bahasa tubuh seperti itu terbaca loh ya. Itu dalam bahasa telepon udah terbaca. Oh, ini kok jadi kitanya gagap nih ya. Ini jangan-jangan bener nih. Ini perusahaan yang salah nih. Dia kok nggak bisa jawab ya, kita dicecer habis tuh. Padahal kalau kita menghadapi komplain, itu harus bicara apple to apple. Jangan selalu kita merasa bahwa kita yang salah. Belum tentu loh kita salah. Saya kalau di kantor ya, menghadapi banyak komplain juga sama ya kan. Kita ada psikotes, ada training, ada apa. Saya sering kali ada customer komplain gitu ya. Saya nggak mau langsung berargumen dulu. Apa ya? Gimana caranya supaya kita bisa menenangkan situasi gimana?
Ayo, caranya gimana? Depannya Ki. Oke, 50.000. Ya. Jadi kita pakai question. Jangan menjawab, jangan menyangkal, jangan mendefensif, tapi tanya dulu, bolak-balik tanya. Ya, karena pertanyaan itu membuat apa kira-kira? Kalau kita masuk dalam ranah menghadapi komplain, dengan kita bertanya itu persepsi di konsumen apa? Nasabah. Yes, wah kan? 50.000, 50, 70.000. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah yang terakhir juga sama nih. Ini harga yang apa nih? Situasi yang tidak boleh. Even teman-teman tahu memang itu kebijakan. Even teman-teman memang prosedur dan birokrasinya seperti itu. Tapi jangan pernah sekali-kali sampaikan ini di depan. Oh maaf Pak, sudah prosedur kami. Ngamuk gitu. Betul nggak, tambah emosi itu. Prosedur. Saya kan nggak kerja di perusahaan Bapak gitu kan, kadang-kadang gitu yang ngamuknya ya. Jadi boleh ini dijelaskan, boleh bahwa Pak ini kebijakan kami, tapi jangan di depan. Setelah emosinya stabil, setelah kita banyak tanya, setelah kita bisa menunjukkan kepedulian, barulah kita bicara kebijakan, aturan mainnya seperti apa. Walaupun kita tahu nih, wah ini Bapak, misalnya komplain pertama kita tahu nih, wah ini orang nggak ngerti nih. Tapi jangan sekali-kali, Pak mohon maaf Pak, Bapak sudah baca klausulnya, Bapak sudah, jangan gitu. Wah tambah tension yang udah mau turun tadi, naik lagi. Gitu kan ya. Kenapa coba? Kalau jawabannya ini, dalam benak mereka, apa yang muncul? Ketika itu, Pak mohon maaf, Bapak harusnya baca dulu klausulnya Pak.